Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh ungkapan syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan terus memberi kami perlindungan di tengah-tengah ketidakpastian hidup kami saat ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Dan pada saat ini Tuhan di dalam kami menghayati, memperingati dan merayakan Jumat Agung. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami terang, hikmat kepada pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan penuh sukacita yang menuntun kami kepada jalan kebenaran. Kami menyerahkan renungan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepalanya, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah kita semua yang mau mengambil hikmat dari firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda merasakan bahagia, ketika Anda merasakan kebahagiaan di dalam hidup saudara, kira-kira hal apa yang membuat saudara berbahagia? Ada berbagai alasan yang membuat seseorang merasa bahagia. Mungkin ketika dia merasa dekat dengan orang yang paling dikasihinya. Setelah lama dia berjauh-jauhan. Mungkin ada juga yang berbahagia ketika memenangkan sebuah undian. Nah, entah itu undian dari sesuatu yang formal atau sesuatu yang sudah diresmi. Tetapi bisa juga undian-undian karena perjudian, misalnya togel dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang merasa bahagia mereka melihat ada makanan-makanan enak yang mereka sukai dan semuanya tersaji di hadapannya, tinggal menyantap. Dari sini, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa ada bermacam-macam cara untuk orang supaya dirinya bisa merasa bahagia. Kebahagiaan dari satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda. Namun kita juga melihat bahwa setiap orang yang hidup di dalam dunia ini pasti tujuannya adalah untuk bahagia. Semua orang yang hidup di dunia ini tentu tujuannya adalah bahagia. Saya ingin bahagia. Saudara-saudara pasti juga ingin bahagia. Anak-anak kita pasti juga ingin bahagia. Demikian pula orang-orang yang ada di sekitar kita, semua orang pasti ingin hidupnya bahagia. Tetapi pada saat ini, ketika kita membaca firman Tuhan pagi hari ini, kita melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Orang bertujuan mengejar kebahagiaan di dalam hidupnya, ternyata dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tujuan hidupnya adalah berkorban demi umat, menderita, bahkan mati di kayu salib. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan Yesus mau hidupnya menderita? Padahal kalau kita melihat sebagai anak Allah, Tuhan Yesus punya kuasa untuk melakukan segala hal yang membuat dia bisa berbahagia, tanpa perlu memikirkan orang-orang sakit, tanpa perlu memikirkan orang-orang miskin, tidak perlu memikirkan orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan Yesus bisa melakukan segala hal dengan kuasanya untuk mencapai kebahagiaannya. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah justru berkorban karena ingin menyelamatkan manusia, saya dan saudara sekalian. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menerima penderitaan yang harus dia jalani supaya manusia bisa diselamatkan dari belenggu kematian karena dosa. Disinilah kita melihat apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa Jumat Agung saat ini. Ketika kita mengenang kematian Tuhan Yesus, ternyata tujuan hidup Tuhan Yesus adalah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara sekalian. Inilah tujuan hidup dari Tuhan Yesus, karena kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Dan pada saat ini, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Mari kita bersama-sama melihat kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita yang telah ditebus oleh penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus,
Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Allah? Sudahkah kita menjalani hidup kita sebagai pembawa damai? Atau mungkin justru kita membawa perpecahan, perselisihan, kebingungan, dan ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenung di dalam kita menghayati peristiwa Jumat Agung ini. Ketika di saat-saat situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, setiap orang harus berdiam diri di rumah masing-masing. Setiap orang harus menjauhi kerumunan-kerumunan orang. Setiap orang harus terpisah satu sama lain dengan saudara-saudaranya, tidak bisa berkumpul dengan banyak orang. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk merenung, sekaligus kita melihat kembali bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang sudah dikasihi Tuhan dengan pengorbanannya. Sudahkah kita menjadi pembawa damai? Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk masuk ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Melihat kembali perjalanan kehidupan kita, bagaimana saya sebagai anak Allah. Apa yang sudah saya lakukan sebagai anak Allah? Inilah peristiwa momen yang penting, Jumat Agung yang tidak seperti biasanya, ketika kita berbondong-bondong ke gereja, berkumpul dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi di dalam persekutuan. Namun sekarang kita semua harus berdiam diri di rumah bersama-sama dengan keluarga. Disinilah mari kita merasakan bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Hendaknya kita semua bisa menjadi anak-anak Allah yang selalu membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita berdoa. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan Tuhan dan penderitaan yang Tuhan rasakan untuk menebus kami, supaya kami, orang yang percaya kepada Tuhan, bisa mendapatkan hidup. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh amat baik bagi kami, sehingga kami dapat selalu menjalani hidup kami dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Mendapatkan kasih karunia Tuhan merupakan kebahagiaan terbesar di dalam kehidupan kami. Demikian pula ketika kami menjalani hari-hari kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa keberadaan diri kami di dunia sebagai anak-anak Allah membawa damai sejahtera, Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga kami dapat merasakan kasih setia Tuhan yang nyata atas hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengorbankan hidup bagi kami semua. Memandang salib Rajaku yang